Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Musannaf Effendi. Saya dari Universitas Khairun, Ternate, program studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa bahan galian, yaitu yang dengan ambil tema yaitu mengenai fosfat. Saya langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari fosfat. Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Fosfat dalam perairan dapat dalam bentuk senyawa organik maupun senyawa organik. Jadi fosfat itu dapat dibentuk dengan senyawa organik maupun dengan senyawa anorganik. Selanjutnya itu ada genesa fosfat. Genesa fosfat batuan fosfat terjadi dalam gunung kapur sebagai hasil proses reaksi kimia antara kotoran atau urin, bangkai burung-burung dan kelelawar yang tinggal menempati gua dan batu kapur dengan batuan yang membutuhkan waktu dan suhu yang berlangsung cukup lama. Jadi genesa dari fosfat ini yaitu terjadinya metamorfosis atau sedimentasi dari proses kimia dari entah itu dari kotoran hewan ataupun dari kelelawar, entah itu dari bangkai hewan ataupun dari segala hal yang membutuhkan waktu dan temperatur yang cukup lama. Selanjutnya adalah proses pembentukan fosfat. Proses pembentukan fosfat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu fosfat primer, fosfat sekunder, dan fosfat sekunder darat. Fosfat primer adalah terbentuk dari pembekuan magma alkali pada intrusi urat hidrotermal yang terkadang berosmosis dengan tumbuhan beku alkali mengandung mineral fosfat. Sedangkan untuk fosfat sekunder adalah merupakan endapan fosfat sedimen yang terendap di laut dalam pada lingkungan alkali dan suasana tenang. Sedangkan untuk fosfat sekunder darat yaitu merupakan hasil akumulasi sekresi hewan-hewan darat, burung pemakan ikan dan kelelawar yang teratur dan bereaksi batu gamping karena pengaruh air hujan. Selanjutnya yaitu adalah cara penambangan fosfat. Cara penambangan batuan fosfat umumnya tergantung dari genesa endapan, luas operasi penambangan dan tempat keberadaan endapan fosfat. Metode penambangan batu fosfat dapat dilakukan yaitu dengan metode tambang terbuka ataupun tambang bawah tanah. Jadi cara penambangannya itu ya bisa menggunakan tambang terbuka ataupun tambang bawah tanah. Selainnya juga adalah teknik pengolahan. Untuk teknik pengolahan batu fosfat dimaksudkan untuk meningkatkan kadar fosfat yang kandungannya dan menentukan langkah proses pengolahan selanjutnya sesuai dengan produk yang diinginkan sesuai permintaan konsumen. Dalam proses pengolahan batuan fosfat, jika batuan fosfat masih mengandung unsur F, maka pada batuan fosfat tersebut perlu dilakukan pencucian kembali. Jadi di sini untuk proses pengolahan batu fosfat tersendiri itu membutuhkan yaitu bagaimana memisahkan unsur F. Jika masih ada unsur F itu harus dicuci kembali sehingga unsur yang mengandung unsur F itu biar tidak terikut dalam proses gelinding. Selanjutnya pencucian yang dilakukan untuk menghilangkan lumpur dan tanah dengan maksud agar lumpur dan tanah tersebut di mana banyak mengandung oksida besi dan aluminium dapat hilang atau kurang prosesnya. Pencucian dilakukan dengan lock water dengan semprotan air dan biasa dilakukan dengan squaring material dengan ukuran 14-20 mesh. Rekayasa fosfat. Fosfat dapat digunakan juga sebagai bahan baku pembuatan pupuk, yaitu diantaranya untuk pembuatan pupuk alam, yaitu ada fosfat mengandung P2O5 adalah kurang lebih 29%,
ukuran butirnya adalah 80 mes atau 175 mm. Untuk pembuatan pupuk buatan, yaitu fosfat mengandung P2O5 adalah kurang dari 29%, oksida besi dan alumina adalah lebih dari 5%, karbonat dan kalium adalah 4,5%, kelembapan adalah 2%, ukuran butir adalah 100% atau 100 mes atau 0,218 mm. Yang ketiga itu untuk pembuatan fosfor, yaitu seluruh jenis fosfor dapat digunakan. Dan yang kedua itu fosfat mengandung P2O5 adalah lebih dari 19%. Ya, mungkin itu penjelasan singkat mengenai rekayasa dari batuan fosfat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.